Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pertemuan kelima ya di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Nah, judul dari materi ini adalah memori internal. Ya, adik-adik semua, memori internal. Nah, ini adalah pertemuan kelima. Berarti kalau kalian sudah menyelesaikan pertemuan satu 2 3 4, barulah boleh membuka slide yang ini, ya. Nah, di materi sebelumnya itu ada mengenai sistem memori. Ya, sistem memori. Ya, yang dikatakan sebagai sistem itu berarti sekumpulan elemen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sebuah sistem yang difungsikan untuk mengelola memori untuk memastikan kinerja optimal dari komputer. Nah, seperti itu ya yang dibahas pada pertemuan keempat. Nah, capaian pembelajarannya bisa dilihat ada memahami konsep dasar memori internal. Ya, bagaimana memori internal itu berfungsi ya. Ya, bagaimana lokasi memori internal itu. Bagaimana bentuk memori internal itu? Kalian harus paham. Dan seterusnya bisa dibaca. Memori internal adalah uh, membahas ya tentang jenis memori yang digunakan dalam sistem komputer. Nah, singkatnya ini membahas mengenai RAM ya, mengenai RAM. Jadi saya rasa ya teman-teman semua, adik-adik semua sudah lebih familiar lah yang dikatakan memori ini bagaimana gitu. Cuma mungkin saja eh, sebagian dari kita itu kadang-kadang ambigu memori itu harddisk pak gitu ya. Nah, memori itu dibagi menjadi dua. Ada memori eksternal dan memori internal. Nah, memori internal ini adalah RAM. Nah, jadi pemahaman yang kita bangun di sini adalah membedakan memori. Ya, membedakan memori. Nah, ternyata memori eksternal itu tidak masuk dari bagian utama komputer ya, tidak termasuk. Nah, yang dimaksud di sini adalah RAM, Random Access Memory. Kemudian ada cache memory dan lain sebagainya. Nah, secara definisi, memori internal adalah mengacu pada jenis memori yang terpasang langsung di dalam perangkat, ya, seperti komputer atau perangkat elektronik lainnya. Jadi memori itu eh, kalau di otak manusia itu ya ingatan, ya kan? Ingatan. Nah, sama seperti otak manusia. Otak manusia itu selain mikroprosesornya, selain menghitung-hitungnya, juga ada tempat untuk mengingat, gitu ya. Tempat untuk mengingat data-data, kenangan-kenangan, ya kan? Nah, kenangan-kenangan itu disimpan di dalam yang namanya memori. Nah, memori internal ini mengacu kepada tempat untuk menyimpan aplikasi, ya teman-teman. Bukan tempat untuk menyimpan data.
Bagaimana maksudnya Pak gitu ya. Jadi memori internal ini tempat ngeloadnya game kalian gitu. Nah, mungkin saya rasa paham paham lah ya. Dia bukan memori permanen. Kecepatannya lebih cepat daripada memori eksternal. Nah, oleh sebab itulah dia diciptakan. Kalau dia nggak lebih cepat, nggak perlu memori internal ini. Nah, secara filosofi gitulah ya. Karena dibutuhkan kecepatan yang lebih tinggi ketimbang memori permanen itu yang lambat. Karena mengimbangi pekerjaan dari prosesor, maka adalah yang namanya memori internal. Memori internal ini akan kehilangan ingatan kalau dia mati. Sedangkan memori eksternal, dia tidak kehilangan ingatan ketika dia dimatikan. Nah, itu bedanya. Kelemahannya tadi, memori eksternal lambat, memori internal itu cepat. Kalau ngitungnya lambat, ya nge-lag komputernya, ya. Oke, mungkin itulah mengenai memori internal atau sering kita kenal dengan RAM. Parameter memori ya mengacu pada karakteristik teknis yang menggambarkan kinerja dan kapasitas memori di suatu perangkat. Nah, menggambarkan. Jadi parameter ini eh, gambaran katanya ya. Parameter ini inputan gitu ya. Biasanya gambaran lah ya mengenai kapasitas memori gitu ya parameternya. Bisa mencakup aspek kapasitas. RAM kau berapa gitu ya. RAM aku 4 giga gitu ya. Oh, kecil kali. Sekarang udah enggak zaman misalkan. Oke, RAM aku sekarang 16 giga. Nah, itu lumayan lah ya kan. Nah, kira-kira parameter dari memori itu ada kapasitas. Nah, jadi jangan jangan hanya kenal memori internal, tapi kenal parameter. Berapa giga kalau ditanya? 16 giga. Kecepatannya berapa? Nah, ini kadang-kadang orang lupa, ya. Termasuk saya. Ternyata di RAM ini juga ada kecepatan. Kecepatan transfer data antar prosesor dan memori. Misalkan megahertz, gigahertz untuk RAM, ya. Semakin cepat, semakin cepatlah bekerja memorinya. Makanya seorang yang ahli di bidang komputer ini dia optimasi itu secara menyeluruh. Artinya gimana? Kalau datanglah eh, konsumen atau kita katakanlah pasien yang keluhannya komputernya lambat, dia nggak mungkin menganalisa satu masalah prosesor doang gitu ya. Kalau ternyata yang lambat memorinya, seperti itu, ya. Kemudian ada istilah parameter di memori ini ada bandwidth. Berapa banyak data yang dapat ditransfer dalam waktu tertentu. Nah, ini seperti apa ya? Bus itu ya, seperti bus. Bandwidth, lebar, jalur. Nah, band ini jalur kan? Jalurnya berapa bit dia? Data transfernya. Ya, komputer itu kan ada 32 bit, 64 bit. Nah, ini kalau RAM ada juga gitu. Makanya cepat pun kalau dia kecil, nah, sedikit juga yang lewat gitu ya. Kemudian ada latensi, waktu yang dibutuhkan untuk mengakses data dalam memori setelah permintaan dibuat. Nah, ini kita pahami ya kan? Ternyata ada latensi di dalamnya. Ternyata read write itu ada ada parameternya gitu ya. Read write ini setiap RAM beda-beda gitu. Latensi, istilahnya latensi ya kan? Kecepatan membaca data di dalamnya itu, ya kan? Apa bedanya dengan kecepatan?
Kecepatan itu mengenai transfer data antara prosesor dan memori. Ya, kalau latensi ke dalam. Nah, berarti ada sekatnya ya antara luar dan antara dalam. Jadi latensi itu waktu yang dibutuhkan untuk mengakses data dalam memori. Ini menarik untuk kalian diskusikan. Tipe memori ada DDR4, LPDDR5 atau NAND flash. Nah, itu ada banyak jenis memori. Oke, saya rasa paham. Poin pertama, kalian harus bisa membedakan memori eksternal dan memori internal. Kalian harus bisa memahami bahwasannya program komputer yang kalian tuliskan itu akan berjalan di memori, bukan di hard disk. Ya. Ya, memori utama semikonduktor. Beberapa contoh memori utama semikonduktor ada RAM. Ya, beberapa contoh memori utama itu ada RAM dan ROM. Nah, ini ada satu kenalan lagi kita, yaitu kita kenal dengan yang namanya ROM, read only memory. Letaknya ada di BIOS, ada di BIOS. Nah, ini jenis memori yang tak bisa bisa, cuma dia permanen, lebih permanen. Read only memory. Ya, dari bahasanya read only memory. Dia hanya bisa diubah melalui tindakan flash. Ya, tindakan flash. Nah, itu kalau dikaji panjang gitu ya. Itu menarik untuk dikaji. Bagaimana istilah-istilah install dengan flash itu berbeda gitu. Apa bedanya gitu. Nah, bagaimana perbedaan memori internal ini? Yang kita kenal ini ada RAM dan ROM. Oke, jadi kita kenalan yang namanya ROM, yang merupakan memori utama juga ya, atau memori internal. Ada istilah koreksi kesalahan. Nah, jadi ternyata kayak mana ya? Kalau sebuah sistem itu tak ada koreksinya, ya bisa dipastikan sistem itu suka crash gitu ya, suka crash. Nah, komputer itu kalau crash dia pada umumnya kalau nggak ditangani dia nggak tahu ngapain sebenarnya itu, ya. Kalau nggak ditangani dia nggak tahu ngapain. Penanganannya gimana? Ya exit misalnya kan, itu penanganan sebenarnya. Kalau dia nggak exit gimana? Kalau dia nggak exit, ya crash dia, ya. Aplikasi itu kalau nggak ditangani crash, kalau dia error. Nah, gitu juga ternyata tentang RAM ya. Merujuk pada teknik algoritma yang digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan data yang terjadi selama penyimpanan atau transmisi data. Ini penting untuk memastikan integritas dan keakuratan data dalam sistem komputer. Beberapa teknik error correction yang umum digunakan adalah ECC, Hamming codes, dan redundancy. ECC digunakan untuk memori komputer yang mendeteksi dan mengkoreksi kesalahan bit tunggal yang mungkin terjadi selama penyimpanan data, dan di RAM. Memori ECC sering digunakan pada server dan sistem yang memerlukan keandalan tinggi. Nah, kalau kita nggak dapat pemahaman yang dalam, minimal kita tahu ya koreksi kesalahannya kalau ECC ini lebih akurat. Hamming code salah satu algoritma untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan pada data biner.
Kemudian ada redundansi dalam komunikasi data seperti protokol jaringan, beberapa teknik koreksi kesalahan yang menggunakan redundansi untuk mengirim ulang data yang rusak. Nah, jadi adik-adik semua, ya, ini terjadi pada saat transfer gitu. Jadi jangan pikirkan waktu kita download itu nggak terjadi gangguan, bisa saja terjadi. Dan ada algoritma itu yang bisa mendeteksi eh, kerusakan itu, ya. Ada algoritma yang bisa mendeteksi kerusakan itu. Jadi eh, itu menarik juga untuk dikaji, ya. Kok bisa mereka berkomunikasi antara mana? Antara CPU kemudian dengan RAM-nya. Tapi si RAM-nya tahu ketika datanya itu error gitu ya. Dia tahu gitu. Oh, ini enggak cocok ini gitu. Nah, itu ada algoritmanya. Kecepatan memori. Kecepatan memori adalah salah satu parameter yang paling krusial. Nah, seberapa cepat data dapat ditulis dan dibaca memori. Ya. Nah, ini agak menarik ini. Tentang kajiannya tentang hertz gitu. Kayak mana sih hertz ini gitu ya? Hertz atau kecepatan ini atau clock ini adalah getaran listrik sebenarnya. Nah, jadi semakin tinggi hertznya, misalkan 2133 MHz. Berarti di dalam 1 detik listrik itu bisa hidup mati, bisa bergetar sebanyak itu. Berapalah itu mega? Ya, mega. Juta ya. 2000 juta bergetar, hidup mati selama 1 detik. Nah, makanya kalau kita kaji kenapa sih kecanggihan komputer ini yang biner ini kok bisa lah gitu ya. Nah, kenapa kok komputer ini dikatakan bilangan biner tapi kok bisa canggih gitu ya. Padahal cuma kenal 0 sama 1. Nah, jawabannya adalah kecepatan. Jawabannya adalah kecepatan dan lebarnya tadi ya. Kecepatan. Jadi ternyata listrik kita ini bisa didesain sama insinyur komputer itu sedemikian sehingga, ya kan, supaya dia mengkodekan 01 itu sebagai data. Dikembangkan lebih lanjut sama insinyur yang telah menemukannya, melalui getaran data itu semakin banyak. Disimpan di dalam ruang-ruang memori, ya entah apalah itu ya, alat elektroniknya. Kemudian apa? Dilogikakan gitu ya, apakah menjumlahkan, mengurangkan, membagi, mengali, and or not dan lain sebagainya bisa dilakukan sama yang namanya transistor. Nah, jadi transistor ini sebuah komponen elektronik yang ada di mana saja, ya di RAM juga ada, gitu ya, di CPU juga ada, seperti itu. Nah, itu sangat menarik kalau kita kaji. Kesimpulannya, memori internal sangat penting dalam mendukung kinerja dan pengalaman pengguna perangkat elektronik karena dia terkait kecepatan. Ya, dengan terus berkembangnya teknologi memori, perangkat masa depan akan semakin cepat, lebih efisien, dan lebih mampu menangani aplikasi dan data yang lebih besar. Oke, itu kesimpulannya. Kesimpulannya kalian harus bisa membedakan antara memori internal dan memori eksternal. Sudah harus bisa. Selanjutnya ada soal latihan yang bisa menjadi pengembangan ilmu pengetahuan kita gitu ya. Dengan mengerjakan soal latihan ini ya, kita bisa
mendapat pengalaman lebih dari sekedar materi yang sudah disampaikan ya. Silakan dikerjakan. Adapun teknis pengumpulannya bisa ditanyakan melalui grup. Baik, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon dukungannya untuk subscribe dan like video ini.